Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-116 sampai 119 mengenai doa. Pertanyaan ke-116. Mengapa doa adalah keharusan bagi orang-orang Kristen? Kita dapat membacanya dari Mazmur 16, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 15 dan Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Dari ayat-ayat yang kita dapat baca, renungkan dan refleksikan, jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah karena doa adalah bagian utama dari kebersyukuran yang Allah tuntut dari kita. Dan karena Allah akan memberikan anugerah dan Roh Kudus-Nya hanya kepada mereka yang dengan keluhan hati yang mendalam memohon kepadanya dan bersyukur kepadanya atas anugerah dan Roh Kudus-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setiap orang akan memohonkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan karena ia sadar bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Allah, pasti memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dengan Allah Bapanya. Tidak mungkin kita mampu datang kepadanya kecuali Tuhan Allah beranugerah dan menarik kita untuk berbicara, berinteraksi dari hati ke hati yang sesungguhnya sebagai ucapan syukur kita. Tentulah kita melakukannya dengan senang hati dan kita menjalankan doa-doa kita dengan sungguh-sungguh. Bukan sebuah repetisi atau ritual keagamaan belaka sebagai kata-kata hafalan, tetapi yang keluar dari dalam hati kita bahwa Tuhan sungguh patut dipuji, dimuliakan, diagungkan. Kita patut bersyukur karena darinya lah segala sesuatu yang kita nikmati sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita memohon kepada Allah, kita harus menyadari pengantara kita satu-satunya agar permohonan dan ucapan syukur dan penyembahan kita kepadanya diterima dan diperkenan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, pengantara satu-satunya. Ketika kita berdoa, yakinilah dan sadarilah bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Tuhan mengerti isi hati kita yang paling terdalam dan apa kebutuhan rohani kita yang diperlukan untuk hidup kita di atas muka bumi ini. Pertanyaan ke-117. Apakah yang termasuk di dalam doa yang berkenan kepada Allah dan akan Ia dengarkan? Jawabannya pertama, bahwa dari hati kita berseru hanya kepada Allah yang esa dan sejati, yang telah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya untuk semua yang telah Ia perintahkan kepada kita agar kita minta darinya. Tentulah permintaan kita agar kita memiliki seperasaan, sepemikiran sesuai dengan kehendak Allah. Kita meminta dan mengajukan permohonan bukan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, hawa nafsu keinginan duniawi kita, tetapi kita benar-benar mengajukan permohonan, meminta belas kasihan Tuhan agar kita dimampukan menaati perintah Tuhan. Di dalam doa kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita lakukan, kita berseru kepada Allah yang benar. Bukan repetisi, bukan pengulangan-pengulangan, bukan seperti mantra. Karena memang doa tidak memiliki kekuasaan apapun dan kekuatan apapun. Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, jawaban kedua ialah bahwa kita harus mengetahui dengan tepat dan sepenuhnya akan kebutuhan dan sengsara kita, agar merendahkan diri kita di hadapan keagungannya. Ya benar, kita harus sadar, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh kebergantungan kita kepada Allah. Karena kita bukan makhluk self-sufficient,
atau self-independent. Kita adalah pribadi ciptaan yang terbatas, yang lemah, yang rapuh, yang kurang, yang banyak kemungkinan untuk berdosa. Dan kita selalu bermohon kiranya Tuhan menolong memimpin kita, menyertai kita agar kita sungguh-sungguh dapat sepenuh hati, kuat teguh, merendahkan hati kita bahwa kita benar-benar milik kepunyaannya. Yang ketiga, bahwa kita harus berkeyakinan teguh bahwa sekalipun kita tidak layak, karena Kristus Tuhan kita, Ia pasti akan mendengarkan doa kita seperti yang telah Ia janjikan kepada kita di dalam firman-Nya. Mintalah, carilah, ketuklah. Artinya Tuhan membuka ruang untuk kita memohonkan itu kepada Tuhan. Doakan setiap janji-janji Tuhan teraplikasi dalam kehidupan kita. Doakan orang-orang di sekitar kita agar mereka mendengarkan berita Injil Yesus Kristus. Doakan pemerintah kita agar mereka diberikan hikmat dan kemampuan untuk mensejahterakan rakyat dan bertindak adil. Doakan gereja-gereja Tuhan supaya mereka bersatu di dalam visi dan misi Tuhan, sekalipun berbeda denominasi, bahasa, kelompok, bahkan berbeda latar belakang apa yang ada di dalam pergumulan mereka. Mari kita mendoakan pribadi lepas pribadi yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita meminta kelayakan dari Tuhan Allah, karena Kristus sudah menebus kita dan kita sudah dibenarkan. Dosa-dosa kita dihapuskan dan kita menikmati pengampunan. Kita dilayakkan menyampaikan doa-doa kita kepada Allah karena Kristus, karena kita di dalam Kristus, dan kita tahu bahwa Roh Kudus akan memampukan kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan oleh kita, tetapi Tuhan mampu memberikan kepada kita kata-kata yang tepat untuk memberikan kita kesempatan menyampaikannya lagi dalam doa. Doa pribadi, doa keluarga, doa kelompok, doa di dalam gereja, doa di dalam pekerjaan, di setiap langkah kita. Mari kita tetaplah berdoa. Pertanyaan ke-118. Apakah yang telah Allah perintahkan agar kita minta kepadanya? Jawabannya, segala sesuatu yang diperlukan oleh jiwa dan tubuh yang Kristus Tuhan kita telah masukkan di dalam doa yang telah Ia sendiri ajarkan kepada kita. Ya, tentulah benar bahwa kita membutuhkan hikmat, bijaksana, kekuatan menjalani hidup sesurut dengan kehendak Tuhan, agar kita diberikan kesehatan yang cukup untuk menyaksikan kasih kebenaran Kristus, agar kita tiap langkahnya dipimpin oleh Tuhan dalam mengambil setiap keputusan yang tepat yang menyangkut kehidupan kita di sini dan nanti di sana, dalam hubungan kita dengan sesama kita, baik di rumah, dalam pelayanan gerejawi, maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita menyampaikan doa dan permohonan kita karena kita tahu Tuhan itu baik. Kebaikannya melampaui apa yang tak mungkin kita bisa bayangkan. Apa yang kita minta, apa yang kita permohonkan kepada Tuhan, pastilah Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Pada waktunya, pada saat yang tepat. Sekalipun saat ini kita mungkin belum menerima apa yang kita doakan, dengan iman kita percaya Tuhan sudah menyediakan. Dalam pertanyaan ke-119, Katekismus Heidelberg memberi penjelasan, apakah doa itu? Doa Tuhan itu sendiri. Jawabannya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini diajarkan Tuhan Yesus untuk kita.
Setidaknya ini menjadi panduan bagi kita untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita, atau doa-doa keluarga kita, atau doa-doa dari mana kita beribadah dan bergereja, atau di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Tentu doa Bapa kami ini bukan doa hafalan, bukan doa semacam mantra atau repetisi-repetisi yang membuat kita hanya menghafal. Tidak demikian. Kita harus sungguh-sungguh menghayati doa ini dengan pengertian yang mendalam bahwa kita sedang berbicara kepada Allah kita, Bapa yang di surga. Dan di dalam doa ini kita menemukan paling tidak struktur doa yang kita sampaikan kepada Allah. Yang pertama adalah doksologi, yang kedua permohonan permintaan kita, dan yang ketiga kembali doksologi. Di dalam doksologi kita benar-benar mengagungkan Allah Bapa kita, menyatakan kekudusan namanya, dan menegakkan kerajaannya di bumi ini, kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Lalu dalam doa permohonan permintaan ini berkaitan dengan kebutuhan kita secara jasmani sehari-hari, kebutuhan relasi kita dengan sesama agar saling mengampuni, dan kebutuhan dari kita untuk dapat perlindungan dari si jahat yang selalu mencobai kita. Diakhiri dengan doa doksologi penyembahan, ucapan syukur kita bahwa Ialah yang memiliki segala sesuatu, berdaulat, dan yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Tentulah di dalam doa-doa ini kita dapat memberikan penjelasan lebih jelas apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan bagaimana kita mengagungkan nama Tuhan. Ketika kita berdoa secara pribadi, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar doa kita diperkenannya, dan di dalam itulah kita mengatakan amin. Amin itu artinya, ya Tuhan, ini yang kusampaikan. Pasti karena Dialah pemilik hidupku. Doa dengan mengakhiri kata amin itu memberikan sebuah pernyataan bahwa saya sungguh sudah menerima apa yang saya sampaikan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan di surga, kita di bumi. Tuhan yang maha, kita yang terbatas. Kita sedang berbicara kepada Allah Bapa kita. Karena itu dalam setiap doa kita tidak boleh bermain-main, tidak boleh sekedar mengucapkan kata-kata kita, tetapi kita sungguh-sungguh serius. Seperti lebih daripada seriusnya kita berbicara kepada orang-orang penting di dunia ini, kepada pimpinan kita, kepada orang-orang terhormat di dunia ini. Bukankah kita berkata-kata dengan penuh rasa hormat, serius, sungguh-sungguh, tidak bermain-main? Lebih daripada itu, kita harus sampaikan doa kita dengan sikap hati yang penuh hormat dan mengagungkan Dia, Allah kita. Kiranya dengan pembelajaran hari ini, kita semakin tekun berdoa dan semakin betul-betul sungguh-sungguh mendoakan banyak hal bagi kemuliaan Tuhan, dan kita makin dekat Tuhan, makin cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.